是我儿子了。都是谎言，都好天的世界。 Kibai berniat memancing kemunculan Bojai di Akademi Sohua yang belum terlihat kembali semenjak dia menyerap inti jiwa pasukan siluman monster. Dia membuat rencana licik dengan memanfaatkan kepolosan Yang Qiu dan berpura-pura berniat untuk menjadikannya menantu kerajaan. Keesokan harinya di Akademi Sohua, Kibai memanfaatkan situasi dengan membuat titah Raja Agung untuk mencabut kepemimpinan Tianji di Akademi Sohua. Karena Bojai adalah petarung pilihan Tianji, maka Tianji dianggap lalai mendidik Bojai yang hampir 1 pekan tak datang ke Akademi Sohua untuk latihan. Namun tak disangka, tiba-tiba Bojai muncul bersama Xian. 真没想到啊，我竟是如此牵肠挂肚。我是闭关在家修炼了几日。哎，好了，凭你还想阻止我？以我的修为，可用不了那么久，炼化一些妖兽，不担心了。走。 Tianji mengatakan bahwa selama 5 hari Bojai melakukan kultivasi tertutup untuk menembus alam kesempurnaan dan alam transformasi. Semua yang hadir semakin mengagumi Bojai dan meminta bimbingan. Yan Qiu pun mulai melakukan rencana yang diperintahkan Kibai dengan mendekati Bojai dan memberikannya hadiah. Sebelumnya, Kibai dan Choyu telah menyuntikkan aura siluman ke dalam tumbuhan berduri pemanggil siluman. Meskipun Bojai bisa memurnikannya lebih awal, namun itu tak akan stabil. Hanya dengan aura siluman ini, maka inti siluman akan terpancing keluar. Semua orang terkejut dan menganggap bahwa Bojai selama ini memelihara siluman monster. Namun Xian mencoba meyakinkan mereka bahwa ada seseorang yang ingin menjebak Bojai. Sementara itu, Bojai pergi ke sumur spiritual dan tak lama dia pun jatuh pingsan. Xian yang merasa khawatir mencoba menyusulnya memasuki sumur spiritual. Karena tumbuhan berduri pemanggil siluman telah membuat inti siluman keluar dari tubuh Bojai, Xian mencoba mencabut benda tersebut dengan bantuan air Shiki. Karena jika tidak, maka teknik pemurnian siluman akan sia-sia. Bu Xiu yang juga terkena pengaruh tumbuhan berduri pemanggil siluman tiba-tiba pergi. Xian menduga bahwa Bu Xiu ingin pergi ke panggung Longli untuk menahan Kibai. Dia pun bergegas menyusulnya dan menyuruh air Shiki menjaga Bojai yang saat ini telah stabil.
Energi spiritual Xian telah banyak terkuras sehingga dia pun merasa lemas. Si Tuling berniat membawa Xian untuk memulihkan kondisinya. Namun Xian menolaknya karena ingin memeriksa keadaan Bojai. Xian dan si Tuling tak menyadari bahwa Cao Yu sedang mengawasi mereka. Tak lama Xian pun bergegas pergi. Saat Bu Xiu kembali ke sumur spiritual, Ersiki mengatakan bahwa saat ini inti siluman dalam tubuhnya masih meluap dan mungkin saja Bojai akan kehilangan akal. Tak lama Xian pun muncul dan menghampiri Bojai. Bu Xiu mengatakan bahwa saat ini fisik dan mental Bojai sangat lemah hingga mimpi buruk yang susah payah dilupakan pun menyelinap masuk. 是程月吗？没事了，我在呢，没事。 Setelah beberapa lama, Kibai mendatangi Laut Bugui untuk menangkap Bojai. Xian memutuskan untuk menghadapinya sendiri demi keamanan Bojai. Namun sebelum Kibai menangkap Bojai, si Tuling mencoba menggertak Kibai dengan memintanya memeriksa tumbuhan berduri pemanggil siluman. Orang yang benar-benar memelihara siluman monster tentu akan berani menyentuhnya. Yan Qiu heran mengapa tumbuhan berduri pemanggil siluman bisa disentuh oleh si Tuling. Karena sebelumnya Kibai mengatakan bahwa tumbuhan tersebut tak boleh disentuh oleh tangan. Saat Yan Qiu berniat memberitahu apa yang Kibai katakan, diam-diam Kibai melakukan sesuatu padanya. 说碰碰，所以我看孟阳秋到底是怎么了？韩风君是想载我的乌龟还是？你这话是什么意思？妖文，这是妖化了。我亲自来，不就是再演一次引妖机灵吗？ Bojai membuktikan bahwa dirinya bisa menyentuh tumbuhan berduri pemanggil siluman. Kibai menduga bahwa si Tuling sedang mempermainkannya dan meyakini bahwa tanaman berduri yang dia berikan adalah palsu. Tak disangka tiba-tiba Bojai melemparkan tumbuhan tersebut ke arah Kibai. 雕虫小技，但足以挂脸。怎么会？这怎么会啊？韩风君怎么有妖文？他怎么有妖文？ Bojai mengatakan bahwa dia telah mengembalikan aura siluman yang sebelumnya dimasukkan oleh tumbuhan berduri ke dalam tubuhnya. Dia lalu mencabut tumbuhan tersebut dari tubuh Kibai. Bojai kembali menjelaskan bahwa aura siluman yang sebelumnya dimasukkan Kibai terlalu kuat, sehingga Bojai tak bisa kembali ke wujud aslinya dalam waktu singkat. Terbukti bahwa Kibai telah memanipulasi tumbuhan berduri untuk menjebak Bojai. Dia pun menantang Kibai untuk pergi ke balai pengadilan dan menyelidiki siapa yang sebenarnya memelihara siluman monster. Sadar akan situasi majikannya yang semakin terpojok, Shao Kun pengawal Kibai mencoba melindunginya dengan mengatakan bahwa semua ini adalah rencananya. 他什么都不知道。警察，这一切都是我的过错，是我不小心害了季贤君，是你想害季伯仔？想用引妖击力验一验，请司判责罚我。一定要秉公严查。既然此人已经认罪，还有孟阳秋啊，可是他给季老弟，那我们就不打扰。是，既然已经水落石出了，之前是我等误会了你，抱歉，季贤君。果然季贤君是无辜的，无辜的。 Keesokan harinya, Yan Xiao menemui Kibai. Selama ini, Yan Xiao membantu Kibai dengan membuat obat untuk memastikan para Raja Agung tetap berbaring di kamar. Namun kali ini, Kibai menyuruhnya untuk menghabisi Raja Agung. Di tempat lain, Bojai kembali berkultivasi untuk memurnikan inti siluman monster. Sementara itu, Cao Yu memberitahukan bahwa dirinya melihat Xian diam-diam membantu Bu Xiu menyerang Kibai. Dia pun menugaskan Sun Liao menculik Jiang Tai untuk memancing Xian. Sun Liao menemukan alat komunikasi yang sering digunakan olehnya bersama Xian. Dia pun memberikannya pada Kibai. Tak lama, Xian yang sedang berada di Laut Bugui menerima pesan dari Jiang Tai yang mengajaknya bertemu. Sementara itu, dengan bantuan Puyu, si Tuling berhasil membuat Cao Yu tersadarkan diri. 亲爱的弟弟， Cao Yu yang berhasil menyerang balik si Tuling mengatakan bahwa dia telah mengetahui bahwa si Tuling menyukai Xian. Dia pun ingin memastikan si Tuling menyaksikan apa yang akan dialami oleh Xian. Setelah menerima pesan, Xian pun mencarinya ke tempat Jiang Tai. Tiba-tiba dia terbawa masuk ke panggung Longli. Xian yang terkejut melihat kondisi Jiang Tai bertanya siapa yang telah menyakitinya. Tak lama, Kibai muncul dan mengatakan bahwa dia akan melepaskan mereka asalkan Xian memberitahukan keberadaan Bojai. Tanpa Xian ketahui, Cao Yu membiarkan si Tuling menyaksikan kejadian tersebut. Saat Kibai mendekat, Xian pun memberikan serangan. 想跑？ 快带他走！
我也得救你走。你。 Ershiki yang terpental keluar bersama Jiang Tai mencoba untuk kembali masuk demi menyelamatkan Xian. Namun pengawal Cao Yu telah membuat sihir penghalang. Akhirnya Ershiki memutuskan untuk membawa Jiang Tai ke tempat aman terlebih dahulu. Sementara Xian telah dirantai dan Kibai mengatakan bahwa dia telah menyegel kekuatan spiritualnya. Karena Xian bersikeras tak mau memberitahukan keberadaan Bojai, Sun Liao pun melukainya. Xian yang menyadari ada seseorang yang menyembunyikan diri, mencoba memancingnya agar mau menunjukkan dirinya. 还不说，好好看戏。在哪儿？我求求你放了他！ 让你说，真是个硬骨头。 Ershiki menemui Nenek Sun dan memintanya memberitahu Bojai bahwa Xian berada dalam bahaya. Namun Nenek Sun mengatakan bahwa ini adalah jebakan Kibai yang ingin memancing Bojai agar masuk perangkapnya. Jika Bojai menghentikan kultivasi tertutup, maka Bojai akan menderita luka yang lebih parah. Ershiki pun memutuskan untuk berusaha menyelamatkan Xian sendiri. Namun tak lama, Bu Xiu muncul dan menemaninya pergi. 分身。Xian yang semakin terluka parah akhirnya memaksa mengerahkan kekuatan dengan darah. Dia mencoba meraih tusuk konde yang dulu pernah Bojai ubah menjadi senjata untuk Xian. Namun Xian teringat bahwa tusuk konde tersebut telah diminta oleh si Tuling untuk dia simpan. 自量力。 不会是死了吧？ Kibai mengira bahwa Xian telah tewas. Dia pun mendekat dan mencoba memeriksanya. Namun tiba-tiba 后面算什么本事？出来！ 满是的玩意儿。冥顽不灵。 Kibai menggunakan senjata teknik pencabut nyawa dan perangkap roh dengan memanfaatkan segel hati antara Xian dan Bojai untuk mencari tahu keberadaan Bojai. Namun Xian berusaha keras mengendalikan pikirannya, meskipun dalam penglihatannya dia didatangi oleh ibunya. Bojai yang sedang memurnikan inti siluman monster tiba-tiba mendengar suara Xian dan merasakan bahaya yang sedang dialaminya. 我不知道，我不知道他在哪儿。 Saat Cao Yu lengah, si Tuling mengeluarkan senjata milik Xian dan mencoba menyerang kakaknya. 就能干掉我吧？区区一根簪子，我只是为了让你分身。 Setelah Cao Yu tewas, si Tuling mencari cara agar bisa menyelamatkan Xian. Sementara Kibai yang berpikir bahwa Bojai tak peduli dengan keselamatan Xian, mencoba mempengaruhinya dan membujuk Xian agar mau bekerja sama dengannya melawan Bojai. Namun Xian mengatakan bahwa Bojai tak memiliki millet emas. Karena merasa Xian tak berguna baginya, Kibai pun memutuskan menghabisi Xian. Pikiran Bojai mulai dikendalikan oleh pasukan siluman monster yang ada dalam tubuhnya. Saat dia hampir menghabisi Kibai, Xian berusaha untuk mengembalikan kesadarannya. Akhirnya Bojai menghempaskan tubuh Kibai dan tersadar kembali. Dia pun menyerap kembali seluruh inti siluman monster dan berhasil menghancurkannya. Hingga akhirnya Bojai kembali ke wujud aslinya. Tak lama Bojai menghampiri Xian dan membawanya pergi. Dia mencoba mengobati luka Xian dengan mentransfer energinya.
Si Tuling menemui Puyu dan mengatakan bahwa dirinya telah menghabisi Cao Yu. Puyu pun mengingatkan bahaya yang mungkin akan dialaminya karena berulang kali melawan Kibai. Sementara itu, Tianji menemui Kibai yang sedang mengobati luka di tangannya. Dia menanyakan kabar yang dia dengar bahwa Kibai telah menculik Xian dan melakukan penyiksaan. Kibai mengatakan bahwa dia telah menyelidiki dan memastikan bahwa Xian memiliki nadi spiritual. Tianji mengaku sebenarnya dia mengetahui Xian memiliki nadi spiritual dan berusaha melindunginya selama ini. Dia justru mempertanyakan adanya tulang hangus yang muncul dalam kejadian tersebut. Setelah diselidiki, orang yang tewas tersebut berasal dari wilayah spiritual Juisui. Kibai pun terkejut mendengar Cao Yu ternyata telah tewas. 那具浊水灵舟的焦骨，都轮不到你来质询本君。 Keesokan harinya, pangeran kedua dari wilayah spiritual Juisui bernama Cao Xuan mendatangi Kibai. Dia mengatakan bahwa ayahnya memerintahkan dirinya menyelidiki kematian Cao Yu. Menurut informasi dari Sun Liao, Kibai menyembunyikan satu siluman monster yang belum terbentuk. Cao Xuan bersedia menutupi alasan kematian Cao Yu pada ayahnya, asalkan Kibai menyerahkan siluman monster yang dia sembunyikan. Namun Kibai memanfaatkannya untuk melakukan rencana cadangan. 如果你肯配合本君， 那你最好尽快，请你尽快。 Si Tuling mengunjungi Xian untuk mengetahui keadaannya. Xian yang merasa aneh menanyakan dari mana si Tuling mengetahui kejadian yang menimpanya. Awalnya si Tuling berbohong dengan mengatakan bahwa Tianji lebih dulu menemukan mayat di tempat kejadian. Xian yang sempat melihat luka di pergelangan tangan seseorang di panggung Longli memastikannya dengan memeriksa pergelangan tangan si Tuling. Akhirnya si Tuling mengakui bahwa dirinya telah menghabisi Cao Yu. Malam harinya, Tianji memberanikan diri mencuri alat yang selama ini dipegang oleh Yan Xiao untuk mengendalikan kesadaran ayahnya. Yan Xiao pun mengetahui rencana Tianji, memutuskan untuk membiarkannya membangunkan Raja Agung. Tak lama, Tianji pun menggunakan alat tersebut untuk membangunkan ayahnya. Raja Agung yang telah mengetahui mengenai kejahatan Kibai mengatakan bahwa dirinya tak pernah menduga bahwa adiknya akan dikuasai nafsu dan bersekongkol dengan wilayah spiritual Juisui untuk memelihara siluman monster dan mengabaikan keselamatan 6 alam. Raja Agung berterima kasih pada Bojai karena telah berkorban banyak untuk jurang Jixing. Tak lama Tianji muncul dan meminta ayahnya untuk segera menangkap Kibai demi keamanan jurang Jixing. 即刻捉拿叔父，以吉星渊大局为重。吉贤君，与我们一起守护吉星渊。站在吉星渊生灵这边。 即刻捉拿叔父。 Keesokan harinya, Kibai dipanggil menghadap Raja Agung. Meskipun Kibai masih berusaha mengelak, namun dia akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Akhirnya Raja Agung pun memasukkan Kibai ke dalam penjara. 你这样的人首领，会在妖兽军手里。 Setelah beberapa lama, terlihat Shao Kun datang dan membebaskan Kibai. Ternyata Shao Kun menyerahkan diri adalah bagian dari rencana Kibai. Di dalam tahanan, Shao Kun memelihara siluman monster dan memberinya makan dengan jiwa, darah, dan dagingnya. Tak lama, mereka pun pergi ke jurang kegelapan. Shao Kun mengatakan bahwa dia rela mengorbankan dirinya menjadi siluman monster baru agar bisa selamanya melindungi Kibai. 保住！ Munculnya siluman monster baru pun terlihat di Laut Bugui. Bojai segera pergi ke jurang kegelapan untuk memeriksanya. Tak lama, Bojai mendapat pesan dari Tianji yang mengabarkan bahwa Kibai telah kabur menggunakan pasukan siluman monster. Bojai menduga bahwa Kibai akan menyerang istana Jixing saat festival malam doa tiba. Di saat itu, kekuatan bintang akan berada di puncaknya, namun kekuatan siluman monster juga akan berada di titik terkuat. Xian mengatakan bahwa dulu dia pernah melihat Ming Xian menciptakan sebuah payung penekan siluman yang bisa menyegel siluman monster. Dia pun berencana untuk meniru dan membuat kembali senjata tersebut. Ersiki sempat mencegah Xian melakukannya karena identitasnya mungkin akan terbongkar. 不能封印多少无辜之人因此丧命，这妖兽军事关6界，也一样会把你立刻碾碎，你信不信？万一他们识得你就是明线，有能力帮到他们，我便不能袖手旁观。军是近在眼前的灾祸。 Bushiu dan Ersiki membagikan payung penekan siluman kepada seluruh rakyat jurang Jixing yang Xian buat dengan bantuan para perajin. Di tempat lain, Ming Xin menghadap Raja Agung Cao Heng di wilayah spiritual Jusui. Dia bersedia melawan Kibai yang telah mengkhianati kerjasama mereka, asalkan Raja Agung Cao Heng membantunya mendapatkan gelar Putra Mahkota Gunung Yao Guang. Tak lama, Raja Agung Cao Heng meminjamkan sebuah benda agar Ming Xin bisa melawan Kibai. Keesokan harinya, di istana Jixing diadakan festival malam doa yang dipimpin oleh Raja Agung. Namun tiba-tiba muncul kabut hitam dan Kibai pun muncul.
Si Tuling yang melihat pasukan siluman monster bermunculan, menduga bahwa Kibai sedang menyerang istana Jising. Dia pun memerintahkan anak buahnya melindungi semua makhluk jurang Jising, dan sebagian pergi ke istana Jising bersamanya. Kibai meminta Raja Agung menandatangani surat pengunduran diri dengan darah dan menyerahkan jurang Jising padanya. 为了姬星源，注定要付一世，献祭姬星源的民众。团长。 Kibai terkejut melihat Tianji dan yang lainnya masih baik-baik saja, karena seharusnya kekuatan siluman monster membuat mereka keracunan. Bojai mengatakan bahwa Kibai saat ini telah masuk ke dalam perangkapnya. Ternyata sebelumnya, Kibai meminta Yan Xiao membantunya saat dia menyerang istana Jising. Namun Yan Xiao memutuskan untuk menemui Bojai dan memberitahukan apa yang Kibai rencanakan. Yan Xiao mengatakan bahwa selama ini dirinya berusaha mendapatkan kepercayaan Kibai agar bisa melindungi Tianji. Xian mencoba menggertak Kibai dan tak lama Kibai pun menyerang mereka. 接着。 自己会有今日的下场。当年你残害我师父，妖兽残害六境，杀无辜生灵性命。穆奇白， Tak ada yang mengetahui bahwa Ming Xin menyaksikan rakyat jurang Jising diserang oleh siluman monster. Dia pun membantu siluman monster dengan menggunakan senjata yang diberikan Raja Agung Cao Heng. 他们一起死了吧！ Kibai yang telah dilumpuhkan oleh Bojai mendapatkan serangan balik dari siluman monster yang mengamuk. Namun Kibai tetap menyalahkan kakaknya yang dianggap tak memiliki ketegasan. Perlahan tubuh Kibai pun musnah termakan kekuatan siluman monster. Sementara siluman monster semakin tak terkendali dan melahap sebagian orang. Akhirnya Bojai dan Xian memutuskan untuk menggunakan formasi satu hati. Jika mereka berhasil membentuk teknik tersebut, maka menandakan bahwa hati Xian dan Bojai telah terhubung dan sehati. Setelah seluruh pasukan siluman monster terserap, Xian dan Bojai membuat segel sehingga perlahan seluruh siluman monster beserta kekuatannya terserap. Tak lama Xian dibawa pergi dengan kekuatan Ersiki dan dibawa ke Laut Wugui. Formasi satu hati telah menghabiskan kekuatan spiritualnya dan terlihat kelopak bunga benci perpisahan kini tersisa satu. Ersiki berniat memberitahu Bojai agar Xian bisa mendapatkan mimpi milet emas. Namun Xian menahannya karena tak ingin Bojai mengetahui tujuan awalnya. 幸好你看还剩一半，我去，放心。
Si Tuling menyelidiki ruangan istana Jising dan menemukan cincin bulan darah milik ayahnya. Sementara itu, Bojai membawa Xian ke sumur spiritual dan menceritakan masa lalunya dengan Boyulan. Saat Bojai ditemukan dalam keadaan sekarat karena racun, Boyulan berusaha keras menghilangkan racun tersebut. Bojai pun mengenang kebaikannya dan menjadi muridnya. Karena mengembangkan langit perpisahan dan milet emas, Rainbow pernah menyebabkan kekacauan di 6 alam. Oleh karena itu, para generasi muda diperingatkan untuk tak memunculkan kedua benda tersebut di dunia. Namun demi menyelamatkan Bojai, Boyulan melanggar peringatan leluhur dan membuat mimpi milet emas. Namun pada akhirnya dia tewas di tangan Kibai. Sebelum tewas, Boyulan sempat berpesan dan meminta Bojai tak membiarkan siapapun mendapatkan milet emas. Akhirnya Bojai pun berhasil membawa sumur spiritual dan mengikuti turnamen King Yun, serta mendekati tokoh berpengaruh di jurang Jising demi membalaskan dendam Boyulan. 毫无保留了。把血音解了。 Malam harinya, saat Bojai tertidur, Xian diam-diam pergi ke sumur spiritual untuk mengambil mimpi milet emas bersama Ersiki. Saat Xian memegang milet emas, tiba-tiba sekeliling sumur spiritual berubah, dan tak lama milet emas yang ada di tangan Xian menghilang. Xian menyadari kedatangan Bojai yang terlihat menahan marah sekaligus kecewa, karena ternyata Xian mendekatinya hanya demi mimpi milet emas. Xian yang merasa bersalah dan telah menduga akan sikap Bojai, mencoba menerimanya dan tak berusaha melawan. Meskipun sadar dirinya tinggal memiliki satu kesempatan lagi, namun Xian tetap menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menolong Ersiki dari serangan Bojai. Bojai pun menghancurkan mimpi milet emas dan mengusir Xian. Tanpa melawan, Xian pun pergi bersama Ersiki. Tak lama, Xian mulai merasakan tubuhnya lemas. Ersiki memeriksa pergelangannya, dan ternyata kelopak bunga benci perpisahan telah habis. Karena tak ingin majikannya tewas, Ersiki memutuskan untuk mengorbankan dirinya menggantikan Xian. 真是灵气所愿。 你做什么呢？来不及切断了。我听话，你这么做，你别让自己花我。而且，我们回家。 Tak lama, si Tuling menemukan Xian dan membawanya pergi. Namun dari kejauhan, Bojai pun melihatnya. Si Tuling membawa Xian ke tempat tinggal Jiang Tai dan mengabari Guru Tianlin melalui lonceng pesan terbang milik Xian. Setelah beberapa lama, Guru Tianlin pun datang dan memeriksa kondisi Xian. Guru Tianlin mengatakan bahwa Xian mengira saat terkena teknik pencabut nyawa dan pemangiro akan memberikan efek menekan langit benci perpisahan. Namun setelah Guru Tianlin mencari tahu, ternyata orang-orang wilayah spiritual Jusui saat menggunakan teknik tersebut menyuntikkan kekuatan spiritual langsung ke nadi spiritual. Dengan begitu akan menunda serangan balik langit benci perpisahan. Namun metode tersebut hanya bisa digunakan oleh orang-orang wilayah spiritual Jusui. Si Tuling pun mencoba menyelamatkan Xian. Guru Tianlin yang mulai curiga mencoba bertanya mengenai identitas si Tuling. Tiba-tiba Xian tersadar dan Guru Tianlin memberitahunya bahwa si Tuling berasal dari wilayah spiritual Jusui. Melihat Xian yang terkejut, si Tuling menjelaskan bahwa dirinya tak pernah berharap mendapatkan milet emas setelah bertemu Xian di jurang Jising. Dia pun berniat menemui Bojai untuk membawa milet emas demi menyelamatkan Xian. Namun Xian mencegahnya dan mengatakan bahwa selama ini Bojai tak pernah memiliki milet emas. Sementara itu, Buxiu melaporkan bahwa gulungan yang Xian berikan telah dimanipulasi dengan ilmu sihir Gunung Yaoguang. 名册以至恒耳，上三剑皆参与其中。逐水灵州、流波谷。 Guru Tianlin mengatakan bahwa saat ini Xian hanya memiliki waktu selama 1 bulan. Dia mencoba memberikan harapan pada Xian dengan mengatakan bahwa dirinya akan mencari cara untuk menyelamatkan Xian. Dia memberitahu Xian bahwa Ersiki pun kemungkinan masih memiliki harapan karena si Tuling telah menyimpan kesadaran ilahi Ersiki. Guru Tianlin mencoba memastikan apakah Bojai benar-benar tak memiliki milet emas. Xian pun mengatakan bahwa Bojai telah menghancurkannya saat mengetahui Xian hendak mencurinya. 你唯一活下去的希望啊！怎么能把活梁木给毁了呢？自己的东西怎么处置是他的？我不想再给他添麻烦了。
Puyu menemui si Tuling dan melaporkan hasil penyelidikannya di wilayah spiritual Jusui. Dia mengatakan bahwa ayahnya adalah dalang kebakaran besar di Gunung Jangwei 22 tahun yang lalu yang menyebabkan hampir seluruh klan Bo lenyap. Saat itu ditemukan bagian pertama kitab pengobatan klan Bo yang tercatat cara pembuatan langit benci perpisahan. Namun resep milet emas sama sekali tak lengkap. Raja Agung Cao Heng memberikan bagian pertama pada Kibai untuk disimpan di jurang kegelapan demi keperluan meracik obat. Namun bagian kedua hilang tanpa jejak. Setelah klan Bo musnah, monster naga lilin yang menjaga gunung pun terbangun dengan amarah. Sejak saat itu, leluhur klan Bo disembunyikan naga lilin di dalam pembatas yang tak bisa ditembus. 唯有博士血脉可入。已经回到了博士祖宅，衣襟的下半层，季伯载，接的博士后人。我去全约。 Si Tuling memberitahu Xian mengenai informasi yang dia dapat dari Puyu. Si Tuling pun bersedia pergi ke jurang kegelapan untuk mengambil kitab pertama dengan menggabungkannya dengan kitab kedua yang akan mereka cari. Namun tak berselang lama, si Tuling menemukan surat dari Xian. Dia mengatakan bahwa dirinya tak ingin merepotkan semua orang, berniat mencari resep obatnya sendiri. Seketika si Tuling pun bergegas mencari Xian, sementara Jiang Tai memutuskan untuk mengabari Bojai. Bojai menyalurkan kekuatan spiritualnya dan tak lama Xian pun tersadar. Melihat keadaan Xian yang terlihat lemah, Bojai mencoba bertanya apa yang telah terjadi dengannya. Namun karena Xian menolak memberitahu, Bojai pun bertanya mengenai daftar nama yang terlibat bersama Bojai. Bojai menduga bahwa daftar nama tersebut telah Xian simpan sendiri. Tanpa sengaja Xian mengatakan bahwa Ming Xian terkena langit benci perpisahan. Bojai pun terkejut dan akhirnya menyadari alasan Xian menginginkan milet emas. Sebelum pergi, Bojai mengabari Jiang Tai mengenai keberadaan Xian. Dan tak lama Xian pun berada di rumah Jiang Tai. Xian akhirnya memutuskan untuk memberitahu Jiang Tai bahwa dirinya adalah Ming Xian. 命了，当然要瞒着所有人了，一直都骗了你，哎，对不起，明义，你千万不能放弃。谢谢你，姐姐。 Keesokan harinya, Jiang Tai memberitahu Xian bahwa panggung pengawas telah mengumumkan bahwa Ming Xian telah melarikan diri dari panggung Youguang dan dianggap sebagai pengkhianat hingga Ming Xin pun diangkat sebagai putra mahkota. Setelah beberapa lama, Xian membuat busur silang otomatis dan meminta guru Tianlin memasukkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Sementara itu, si Tuling sedang mengawasi kedua kakaknya yang ditugaskan Raja Agung Cao Heng untuk mengambil kitab pengobatan klan Bo, bagian pertama yang Kibai simpan di jurang kegelapan. Namun saat akan mengambil kitab tersebut, Cao Yuan menyadari keberadaan si Tuling. Dia pun seketika melumpuhkan si Tuling dan kembali mengambil kitab tersebut. Xian dan guru Tianlin tiba di jurang kegelapan untuk mencari kitab pengobatan klan Bo bagian pertama. Tak lama mereka pun berpencar. Sementara itu, atas persetujuan Tianji, Bojai berniat menyegel pohon pemakan jiwa di panggung Longli. Tiba-tiba dia melihat pecahan kaca yang tersimpan di balik pohon dan mengambilnya. Meskipun tak mengetahui kegunaan benda tersebut, namun Bojai yakin benda tersebut memiliki kegunaan khusus. Sebelum kembali menyegel pohon pemakan jiwa, Bojai melihat kabut beracun dari akar pohon dan menyadari adanya pergerakan aneh di jurang kegelapan. Guru Tianlin menemukan si Tuling yang berhasil mendapatkan kitab pengobatan klan Bo bagian pertama. Mereka pun bergegas mencari Xian. Mereka tak mengetahui bahwa Xian telah ditemukan oleh pangeran ketiga. 被你打上这永生永世的格子，往哪儿跑啊？谁让你来找易经的？ Tiba-tiba, Bojai merasakan efek dari kekuatan spiritual pangeran ketiga. Si Tuling menghampiri Xian dan mengatakan bahwa mereka harus segera pergi karena jurang kegelapan akan segera runtuh. Tak lama muncul kabut beracun yang menyelimuti seluruh jurang Jixing. Raja Agung menduga bahwa hal ini akan terjadi. Dia pun mengumumkan kepada seluruh pemilik nadi spiritual di jurang Jixing untuk segera melawan serangan gas beracun bersama-sama. Sementara itu, pangeran ketiga kembali bersiap menyerang Bojai.
Si Tuling mencoba untuk membawa Xian, namun Bojai mencegahnya. Si Tuling mengatakan bahwa Xian telah memberitahunya mengenai Bojai, yang ternyata tak memiliki melet emas. Dia pun meminta Bojai menyerahkan Xian padanya. Tak lama, pangeran ketiga kembali melakukan serangan. Raja Agung muncul di Akademi Sohua menemui Tianji. Dia mengatakan bahwa dirinya harus mengorbankan diri dan menggunakan inti jiwa untuk berubah menjadi pembatas demi melindungi jurang Jixing. Setelah formasi tersebut dipasang, maka ilmu sihir dewa, iblis atau siluman apapun tak akan bisa mengganggu jurang Jixing selama 100 tahun. Saat jurang kegelapan benar-benar akan runtuh, si Tuling meminta Bojai membawa Xian lebih dulu sementara dia akan keluar sendiri. Tak lama Bojai pun memanggil Bu Xiu dan membawa Xian pergi bersama busur milik Xian. Bojai sempat bertanya alasan Xian pergi ke jurang kegelapan. Xian mengaku bahwa dirinya mencari setengah bagian resep obat melet emas. Namun Xian berjanji tak akan membiarkan resep tersebut bocor. Di tempat lain, si Tuling bertemu dengan dua pengawal dari wilayah spiritual Jusui yang ditugaskan untuk membawa si Tuling menghadap ayahnya. Tak lama si Tuling pun dikurung di dalam tahanan wilayah air spiritual Jusui. Dan tiba-tiba Puyuh muncul untuk menyelamatkan si Tuling dengan membakar basis kultivasinya. Fuya，我们要烧自己的修为来救我。朝元殿下，君上有请。 Setelah meneliti busur silang yang dibuat oleh Xian, Bojai mengetahui bahwa busur tersebut merupakan senjata sihir yang digunakan oleh seorang petarung. Hanya petarung yang telah melalui banyak latihan dan pertempuran keras baru bisa membuat senjata hebat. Bojai mulai menyadari gejala yang Xian alami, sama dengan saat dirinya terkena langit benci perpisahan. Setelah memikirkannya, Bojai menduga bahwa Xian adalah Ming Xian yang asli. 于禁是我那个铁阵法器叫于禁，最重要的法器，你知道它能在危急时刻。 你居然有灵脉！还有离恨天给明星下毒的王八蛋！他才是中了离恨天的，难道？ Di tempat lain, si Tuling diperintah menghadap Raja Agung Cao Heng. Ayahnya mengetahui bahwa si Tuling sedang berlatih ilmu 1000 serangga yang menyebabkan dia mampu menghabisi kedua kakaknya. Si Tuling mengatakan bahwa dia telah menemukan cara untuk menembus pembatas naga lilin dan membantunya menemukan kediaman Clanbo agar bisa mendapatkan kitab pengobatan bagian kedua. Dia meyakinkan ayahnya bahwa tindakannya hanya demi mempertahankan kehormatan wilayah spiritual Jusui. 儿子能为父君办成此事，又是逐水灵州的强者，得父君信任支持。 朝元想得到黄粱梦，朝元，你胆子！青云大会，去把那博士医经。 Bojai menemui Xian dan mencoba memancing Xian agar mau mengatakan identitas yang sebenarnya. Namun karena Xian masih bersikeras menyembunyikannya, Bojai mengatakan bahwa dia akan mengembalikan kipas Yujin miliknya, asalkan Xian membuat senjata sihir yang tiada duanya dan hanya bisa dibuat oleh Xian. Xian pun menyetujuinya demi mendapatkan kembali kipas miliknya. Setelah beberapa lama, Xian pun berhasil membuat pedang yang dia beri nama Nipan dan bergegas memberikannya pada Bojai. Setelah menyerahkan senjata sihir tersebut, Xian meminta Bojai segera mengembalikan kipas Yujin dan menghapus nama mereka di batu pernikahan. Setelah Bojai mencoba senjata tersebut, dia mengatakan bahwa suara ayunan pedangnya tak sesuai dengan keinginannya, yaitu seperti suara naga. 少胡说八道了，是我此生最得意的手笔，这件法器冠绝6境。骗子！真的还搁着明线吗？ 你刻了太多乱七八糟的。 Bu Xiu menemui Bojai dan melaporkan hasil penyelidikannya. Dia mengatakan bahwa daftar nama milik Hibai sama sekali bukan buku bilah giok, melainkan yang tercatat di cermin pencatat. Bojai menduga bahwa pecahan cermin yang dia temukan pada pohon pemakan jiwa adalah cermin pencatat yang dimaksud. Bu Xiu juga menyelidiki informasi keluarga Situ. Kabarnya si Tuling merupakan anak haram keluarga Situ yang diasingkan. Namun kemudian dia diakui kembali oleh keluarganya. Anehnya nama si Tuling tak tercatat dengan jelas dalam silsilah keluarga. 他们一直和木七百是一个派系，灵州总是有瓜葛的。 只是个空壳。
Xian pergi ke Gunung Jiangwei bersama Guru Tianlin untuk mencari kediaman leluhur klan Bo. Terlihat kabut tebal menyelimuti hutan, dan tak lama mereka pun berpencar. Namun setelah beberapa lama, Xian merasa dia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Dia pun mengeluarkan kitab pengobatan klan Bo bagian pertama, dan tak lama kabut pun hilang. Bojai mengatakan dia telah mengetahui bahwa Xian adalah Ming Xian, dewa pedang yang selama ini menjadi musuh bebuyutannya. Dia telah membuktikan dengan mencoba menyerang Xian dengan kipas Yujin. Meskipun telah rusak, namun tetap akan melindungi majikannya. Karena Bojai telah menebaknya, akhirnya Xian pun mengakui semuanya. Dan tiba-tiba Bojai merasakan kehadiran seseorang. Bojai menyadari mereka kini berhadapan dengan naga lilin. Setelah melukai Bojai, naga lilin mengambil sampel darah Bojai dan terlihat memeriksanya. Namun tak lama dia mengurung Bojai dan Xian di dalam pembatasnya. Si Tuling dan Puyu yang sedari tadi membuntutinya merasa aneh karena naga lilin tak bereaksi pada Bojai yang selama ini diduga keturunan klan Bo. Bojai dan Xian yang sedang dikurung kembali didatangi naga lilin. Dia menyuruh Xian mengulurkan tangan. Saat Bojai akan menemani Xian masuk ke kediaman leluhur klan Bo, naga lilin mencegahnya dan mendorong Xian hingga menembus pembatasnya. Xian mencoba membuka pintu dan terlihat Bo Yulan bersama saudarinya bernama Bo Yuchen sedang menunggu kedatangan Xian. Xian memberitahu bahwa Bojai berada di luar, namun Bo Yulan mengatakan bahwa dirinya merasa malu menemui Bojai. Bo Yuchen mengatakan bahwa klan Bo kini hanya menyisakan satu keturunan di dunia, yaitu anaknya. Namun dia berharap tak ada yang tahu latar belakang dan keberadaannya. Bo Yulan mempercayakan resep millet emas kepada Xian dan memintanya bersumpah terlebih dahulu. 身尽灭，魂散六尽。若违背此事，一手苍生，百死不悔。孩子，你去吧。 Xian menyampaikan pesan dari Bo Yulan untuk Bojai. Bo Yulan mengatakan bahwa dia selamanya bersalah pada Bojai. Beberapa kebenaran sebenarnya tersembunyi tepat di depan mata Bojai. Hanya saja kebenaran tersebut sangat memalukan. Dia khawatir Bojai akan menghancurkan kepercayaan pada semua orang. Jika Bojai bersikeras menghadapinya, ingatan Bo Yulan akan berada di tempat yang dapat dijangkau olehnya. Dari kejauhan, si Tuling dan Puyu semakin heran setelah mengetahui bahwa Xian bisa menembus pembatas dan masuk ke kediaman leluhur klan Bo. Dalam perjalanan pulang, Guru Tianlin menyatukan kedua bagian resep pengobatan. Hingga tak lama tertulis macam-macam pengantar obat yang harus disiapkan untuk meracik mimpi millet emas. Salah satunya adalah hati kayu Diwu. Guru Tianlin mengatakan bahwa kayu Diwu dicatat dalam kitab sebagai pohon dewa zaman dulu yang telah punah puluhan ribu tahun yang lalu. Karena mustahil untuk menemukannya, Guru Tianlin pun menyalahkan Bojai karena sebelumnya menghancurkan millet emas yang tersisa di dunia. 干什么？你想气死了！烛龙女孩的爪子有毒啊！真是牡丹花下死。没眼看，没眼看呢。 Sesampainya di Laut Wugui, Bojai mengembalikan kipas Yujin pada Xian. Meskipun hanya Xian yang bisa memperbaiki kipas tersebut sepenuhnya, namun Bojai telah berusaha mengembalikan penampilannya. Tak lama Xian kembali ke rumah Jiang Tai dan terlihat si Tuling sedang menunggunya. Xian mengatakan bahwa dia telah menemukan resepnya. Hanya saja bahan yang dia perlukan tidak lengkap. Dan tiba-tiba Guru Tianlin muncul menyuruh Xian beristirahat. Setelah Xian memasuki rumah, si Tuling pun memohon pada Guru Tianlin untuk memberitahunya bahan obat yang harus dia cari agar bisa menyelamatkan Xian. 地无木心，已经绝迹整整，终究是治不出黄粱梦了。我也有办法。